Baik Pak Turyono, kita lanjutkan lagi. Mungkin sebagian dari penonton kan tidak menyaksikan ya obrolan kita 3 tahun yang lalu. Bisa cerita sedikit mengenai Angela. Ini anak keberapa, menikah dengan siapa, kemudian anaknya berapa, dan bagaimana peristiwa anaknya meninggal juga. Ya, itu adalah adik saya, putra ketiga dari almarhum Bapak Suherno Wahadi. Dia adalah bersuami bernama Hadi Purnomo, pernah bersuami tapi terus bercerai, kemudian berkenalan dengan seseorang yang bernama si pelaku itu. Berkenalan, tapi saya tidak tahu itu berkenalannya itu dalam rangka hubungan apa, spesialis Bisnis atau asmara nggak tahu. Bisnis saya tidak tahu, tapi yang jelas ada suatu hubungan gitu. Kemudian sampai ketika pada waktu itu tahun 2018, ponakan saya yang bernama Ana Laksita Lealoha itu berkabar jatuh dari apartemen lantai 33. Dalam usia berapa itu? Dalam usia kurang lebih kelas 2 SMP, Pak. Kelas 2 SMP jatuh dari apartemen 33. Setelah meminta bantuan security apartemen, akhirnya ditemukanlah dalam keadaan yang tidak bernyawa di sebuah taman di apartemen itu. Dalam konteks kematian, namanya siapa anaknya ini? Ana Laksita Lealoha. Panggilannya? Ana. Dalam Sita, panggilannya Sita. Oh, Sita. Ya. Dalam kematian Sita ini tidak ada isu bunuh diri, dibunuh, atau apa, tidak ada? Tidak ada. Oke, jadi semua pihak meyakini dia jatuh ya? Jatuh, iya. Dalam usia ketika masih duduk di bangku SMP. MP. Jadi ini sebenarnya kisah tragis ya dari Angela ya? Iya, betul. Berpisah dari suami, kemudian anak meninggal, dan kemudian Angela juga tewas ya, dibunuh. Motif. Ini kan ada yang bilang motifnya asmara, tapi keluarga merasa bukan itu motifnya. Tapi kembali ke pertemuan dengan Eki, pelaku ini, karena sudah diumumkan, jadi Eki adalah pelakunya ya. Dan sudah divonis atau masih dalam proses? Dalam proses sidang. Oke, nanti saya akan tanyakan itu. Nah, waktu ketemu Eki, itu dalam rangka mencari Angela. Betul, dalam rangka mencari keluarga tahu Angela. bahwa antara Angela dan Eki, apapun hubungannya, ada hubungan. Ada hubungan, ya. Kok bisa janjian di stasiun itu bagaimana? Karena si pelaku itu mengatakan kalau dia akan pergi ke Bandung. Sudah pesan tiket untuk pergi ke Bandung, bisanya untuk bertemu itu di stasiun Gambir. Jadi pihak keluarga Pak Turyono ada juga? Ada juga dengan mantan suami, ada mantan suami datang? Ya. Ketemu. Tujuan pertemuan apa? Tujuan pertemuan adalah untuk menyelidiki atau mencari tahu, mencari info keberadaan adik saya Angela. Eki waktu itu bilang apa? Dia mengatakan dia sendiri tidak tahu, dia sendiri membutuhkan Ibu Angela untuk tanda tangan jual beli apartemen. Nah, pada waktu itu kita kaget, padahal soalnya sebelum hilang adik saya itu pernah telepon saya, dia akan pindah rumah ke daerah dekat anaknya dimakamkan di Kampung Kandang. Apartemen akan dikontrakkan, tidak dijual. Jadi tidak ada cerita tidak mau dijual? Tidak ada cerita untuk dijual. Sementara Eki bilang sudah ada jual beli? Sudah ada terjadi jual malah beli. Butuh tanda tangan? Butuh tanda tangan. Di situ keluarga tidak curiga? Ya sebenarnya sedikit curiga, tapi kita tidak mempunyai bukti-bukti yang untuk mengarah ke sana. Jadi kita tidak berani untuk lebih lanjut mengatakan itu semua. Baik. Jadi itu berapa waktu setelah Angela dinyatakan hilang atau keluarga tidak mendapat kabar tentang Angela? Berapa lama ketemu? 1 bulan kurang lebih. 1 bulan? Iya. Setelah itu apa saja upaya untuk mencari Angela? Saya upaya untuk mencari Angela lapor kepada Polisian Polda Jawa Barat. Pada waktu itu awalnya saya lapor ke Polsek Kuningan Setiabudi, tapi ditolak karena tempat kejadian bukan lokasi di Jakarta, tapi ada di Bandung. Pada waktu itu adik saya tugas di Bandung. Oh, jadi hilangnya waktu di Bandung? Iya, tugas di Bandung. Saya lapor ke Polda Jawa Barat, laporan, tapi sudah laporan berkali-kali datang ke situ. Ternyata sampai akhirnya ditemukan pada tanggal 30 Desember 2022 tidak ada realisasi dari pihak Polda untuk mencari adik saya. Alasan pihak Polda waktu didatangin apa? Ya pada waktu itu hanya mengatakan ini sudah usia dewasa, sudah punya menikah, tidak mungkin pergi tanpa hilang tanpa sebab gitu loh. Jadi bukan lagi anak kecil. Kalau anak kecil mungkinan keculik.
kemungkinan dia tapi kalau sudah dewasa tidak ada kemungkinan untuk di apa namanya, jadi pergi sesuai rencana. Oke, karena sudah dewasa. Karena sudah dewasa. Padahal keluarga sudah menyampaikan bahwa banyak kejanggalan. Iya. Bukan kebiasaan yang bersangkutan pergi tanpa kabar. Betul, iya. Terus ada ritual untuk selalu datang ke makam anaknya ya. Iya. Dan itu dia tidak lakukan lagi. Iya, sudah tidak dilakukan lagi. Jadi nanti saya akan tanyakan apa motif pembunuhan yang diyakini oleh keluarga dan apa yang sedang diperjuangkan sekarang ini ya. Oh iya. Kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Bagaimana jasad yang sudah dimutilasi bisa bertahan sampai 3 tahun?